Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Katrina Delitoya dengan NIM 239902070. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kasus, yaitu ekspansi multinasional corporation di negara-negara berkembang dengan analisis menggunakan teori dependensi. Oke, sebelumnya kita harus tahu apa itu MNCS dan bagaimana pengaruhnya bagi negara berkembang. Ya. Menurut Coleman dan Nixon yang dikutip oleh Hadi Winata pada tahun 2002, bahwa multinational corporation atau MNCS itu adalah unit-unit usaha yang memiliki atau mengontrol aset-aset seperti pabrik, pertambangan, perkebunan, outlet atau pusat perbelanjaan, dan perkantoran yang terdapat di dua atau lebih negara. Nah, strategi pemasaran MNC yaitu berupa franchise atau waralaba, di mana pihak ketiga diberikan hak khusus untuk pendistribusian produk dengan teknik keseragaman dan localize, di mana produk-produknya disesuaikan dengan konteks budaya atau cita rasa masyarakat lingkungan yang bersangkutan. MNC biasanya melakukan afiliasi dengan perusahaan lokal sebuah negara. Dari produknya ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ini ada beberapa logo dari perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, dan strategi penjualannya ini menggunakan franchise. Kemudian ada satu perusahaan yang menyesuaikan dengan konteks budaya, itu bisa kita lihat sendiri ya, ini ada produknya yaitu rendang sapi yang sesuai dengan makanan khas Nusantara. Untuk menghasilkan profit yang tinggi, maka negara asal perusahaan multinasional akan memilih negara dengan potensi yang menguntungkan. Dengan anggapan tersebut, akhirnya mereka menjadikan negara-negara berkembang menjadi targetnya. Mengapa demikian? Karena umumnya negara berkembang memiliki potensi sumber daya alam yang baik, dan hal itu dimanfaatkan untuk mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Selain itu, upah tenaga kerja masyarakat negara berkembang lebih murah dibanding negara asal. Ini beberapa contoh kasus di mana MNC ini memanfaatkan sumber daya yang berlimpah di negara berkembang, kemudian mengeksploitasi tenaga kerja yang dibayar dengan gaji yang murah. Kemudahan dalam melakukan investasi serta kelonggaran terhadap hukum pendirian perusahaan. MNC pun seringkali dianggap melakukan eksploitasi terhadap para pekerja dengan cara memberikan upah murah yang tidak sebanding dengan jam kerja demi memenuhi target yang diinginkan oleh perusahaan maupun pasar itu sendiri. Bisa kita lihat di sini beberapa media yang mengangkat beberapa kasus mengenai perusahaan multinasional. Di sini bisa kita lihat tertangkap basah eksploitasi minyak kelapa sawit oleh Nestle. Jadi perusahaan ini menghancurkan hutan dan lahan gambut yang ada di Indonesia untuk membuka perkebunan kelapa sawit yang akan memberikan mereka minyak kelapa sawit untuk diolah dan menghasilkan produk mereka yang dicampur dengan coklat. Kemudian jutaan orang krisis kehausan akibat krisis air di India. Jadi ini perusahaan-perusahaan multinasional mengakibatkan kerusakan lingkungan yang ada di India sehingga terjadi krisis. Kemudian dari jabarexpress.com, diduga perbudakan ribuan anak perusahaan Nestle akan hadapi gugatan. Jadi ini terjadi di Pantai Gading yang mengeksploitasi anak-anak untuk mempekerjakan mereka secara paksa di perkebunan kakao. Kemudian dari CNN Indonesia Internasional, lewat imigran di McDonald's Malaysia diduga dieksploitasi. Jadi para pekerja ini yang berasal dari Nepal dipekerjakan di McDonald's Malaysia dengan upah yang sangat minim.
Ya, kita bisa menganalisisnya dari teori dependensi. Jadi teori dependensi itu menurut Marx memandang bahwa di dunia ini terdapat pembagian kelas antara kaum proletar dan kaum burjuis dalam struktur perekonomiannya. Hal ini menciptakan relasi dan ketergantungan antara negara. Kaum proletar di sini yaitu negara-negara berkembang. Kemudian yang menjadi kaum burjuis yaitu negara-negara yang sudah maju. Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri tidak serta-merta mengarah pada pertumbuhan di negara-negara berkembang. Jadi, munculnya MNC ini, negara maju dan negara berkembang mengalami saling ketergantungan satu dengan yang lain, di mana negara-negara maju membutuhkan negara-negara berkembang dalam hal sumber daya alam yang berlimpah dan sumber daya manusia dengan upah kerja yang murah. Sedangkan negara-negara berkembang membutuhkan transfer teknologi kapital serta ilmu pengetahuan dari negara-negara maju. Jadi, dari teori dependensi dapat kita lihat dari dua sudut pandang, yaitu negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Tapi pada kenyataannya, negara-negara maju hanya menginginkan tenaga kerja beserta upah kerja murah dan dari negara-negara berkembang demi keuntungan semata. Negara berkembang justru tidak mendapatkan transfer teknologi dan ilmu pengetahuan dari negara maju karena mayoritas MNC lebih menginginkan tenaga ahli yang dapat memahami ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. Hal ini kemudian menyebabkan ketimpangan antar negara belahan bumi utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, negara di benua Eropa, dan di Australia, yang mengalami kemajuan ekonomi yang baik dengan negara-negara yang berada di belahan bumi selatan, seperti di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin yang kondisi perekonomiannya masih dalam tahap berkembang. Ketimpangan yang terjadi adalah akibat adanya ekspansi MNC yang tidak memperhatikan kebutuhan oleh masyarakat lokal suatu negara, terutama pembangunan pabrik oleh MNC itu sendiri. Baik, itu dia analisis suatu kasus dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.